Si Pak Karni itu satu keterangan yang bagus diucapkan oleh Dedi tadi bahwa tidak ada poin untuk mengatakan Megawati berseteru dengan Jokowi itu. Karena memang yang terjadi Jokowi cemburu pada reputasi historis Megawati. Kan itu dasarnya. Jokowi cemburu pada reputasi demokratis dari SBY. Jadi ini orang yang karena cemburnya sendiri, dia bingung sendiri apa poin dia supaya dia diingat. Apapun Ibu Mega akan diingat sebagai orang yang melawan Orde Baru. Apapun orang akan ingat bahwa Ibu Mega orang yang tahu bahwa kekuasaan itu harus dibatasi itu. Apapun orang akan ingat bahwa SBY membuat negeri ini dimengerti oleh publik internasional sebagai negeri sumber penciptaan demokrasi. Semua itu tidak ada pada Jokowi. Sekarang Jokowi mulai cemburu pada Prabowo. Prabowo ada di Paris. Di situ dia dikerbuti oleh diplomat asing. Semua orang yang ingin jadi menteri ada di Paris. Paris jadi ibu kota alternatif Indonesia untuk 1 minggu ini. Bayangin coba. Saya bakal ketemu juga nanti besok saya ke Paris. Tapi bukan untuk manjat kekuasaan. Saya bawa atlet panjat tebing. Bedanya di situ tuh. Apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang? Dia lagi mempersiapkan upacara besar-besaran di IKN tanggal 10 dengan mengerahkan 500 sampai 1.500 relawan. Mau ngapain di situ coba? Mau pamer bahwa IKN itu ada legasi dia. Memang karena Projo bilang, kenapa kalian wartawan tanya kenapa kalian akan pergi ke IKN? Ya kan IKN itu ada legasi Pak Prabowo, legasi Pak Jokowi, artinya legasi kami juga sebagai relawan. Bayangin logika kekuasaan itu dipersempit sebagai upaya untuk pamer IKN dan menganggap itu legasi Jokowi artinya legasi dari buat relawan. Jadi bukan legasi buat bangsa memang. Jadi betul tadi Dedi mengatakan bahwa kita hidup dalam the Republic of Fear itu. Republic of Fear itu judul buku ditulis oleh seorang akademisi Harvard untuk menggambarkan keadaan Irak ketika dipimpin oleh Saddam Hussein. Republic of Fear itu diplototi sampai kemanapun. Itu yang terjadi sekarang. Tetapi sangat beruntung bahwa seseorang muncul untuk mengatakan no terhadap fear itu. Ada film judulnya F3 itu, Fun Fearless Female. Seorang perempuan yang tidak pernah punya rasa takut itu. Ciri-cirinya apa? Dia mampu untuk menerangkan kedudukan dia itu tanpa dipengaruhi oleh perspektif apapun. Selain bahwa dia tahu dia adalah perempuan yang tidak takut pada semua ancaman tuh. Ini judul film ya. Fun Fearless Female. Dia fun karena dia tahu bahwa yang dia ucapkan itu didasarkan pada pengetahuan historis dia tentang segala hal tuh. Jadi kalau bilang siapa yang sekarang disebut fun fearless female? Ya Megawati. Dia gak punya rasa takut. Apa yang dia mau takutkan? Sejarah membackup dia dengan seluruh perspektif. Pidato Megawati di forum itu menunjukkan bahwa akhirnya Megawati tadi kembali pada kekuatan intelektual. Dia ucapkan sejarah pikiran Bung Karno dengan detail tuh. Dia mau bertengkar tentang emang Soekarno komunis atau dia nasionalis? Pada ujungnya Soekarno nasionalis. Hal semacam ini adalah kita mengerti akhirnya. Memori kolektif dari bangsa ini disempurnakan oleh pidato Megawati dalam 12 menit hari ini. Di Partai Perindo. Orang tahu akhirnya. Kan orang anggap Megawati gak ngerti apa-apa. Di dalam ilmu psikologi atau biopsikologi, sel otak kita itu akan kembali ke masa lalu justru ketika kita benua itu. Kita ingat memori di awal-awal dan Megawati tahu bagaimana bapaknya itu pidato di depan tentara di Monas sekarang itu, apa namanya, lapangan Ikada. Suatu waktu Bung Karno berdiri di situ di acara Hari Angkatan Bersenjata. Bung Karno bilang begini, di belakang saya berdiri para jenderal, di depan saya ada rakyat. Dan saya mau terangkan pada kalian, jenderal di belakang saya, kalian adalah alat negara. Negara adalah alat rakyat. Rakyat adalah alat revolusi. Jadi kalian jenderal, alatnya alat. Bayangkan logika kuat itu kan. Yang sekarang orang mempersoalkan itu. Bahwa Jokowi melakukan
mutasi segala macam itu tanpa berpikir bahwa yang di belakang itu adalah peralatan negara, bukan peralatan presiden. Sesuka-sukanya pindah-pindahin mutasi, reposisi segala macam itu. Ibu Mega mengerti bahwa mereka adalah alat negara karena itu pakai meritokrasi itu. Jangan karena kedekatan personal segala macam. Lalu orang berpikir ngapain? Jokowi memasang orang-orang ya untuk menyelamatkan dia. Jadi siapa yang lagi dalam keadaan fearless, lagi dalam fearful, ya Jokowi yang lagi cemas dengan kedudukan dia yang tadi. Ya mungkin Oktober itu he is nothing itu, gonna be nothing itu. Nah, kita mau terangkan itu sebenarnya pada publik yang sekarang berupaya untuk mencari celah supaya PDIP itu bubar itu. Yang mungkin PDIP itu sejarah. PDIP tidak didirikan oleh Megawati. PDIP tidak didirikan oleh Hasto, tidak didirikan oleh Puan. Dia didirikan oleh kepentingan sejarah Indonesia. Dia akan ada di situ terus. Apapun problemnya. Megawati ngerti bahwa, oke, you mau tangkap saya. Karena itu Megawati bilang, silakan tangkap aja. Toh di belakang dia ada preman. Betul dia bilang preman. Tapi bukan preman dalam pengertian akan mengeroyok. Ada sejarah yang akan backup dia. Dulu saya pengkritik Megawati kok kalau Megawati bikin salah. Tetapi dalam soal ini, kesalahan Megawati, kesalahan PDIP, kesalahan kriminal. Memang ada orang-orang korupsi di situ. Memang, proses saja. Tapi kesalahan Jokowi, kesalahan konstitusional. Berupaya untuk memperpanjang kekuasaan. Itu the highest of criminal in politics itu. Beda itu. Nah bagi Megawati, ada film bilang begini. I know what you did in last summer itu. Saya tahu yang lu lakukan di musim panas yang lalu tuh. Siapa yang dia maksud? Jokowi. Petinggi-petinggi negara, kalangan pejabat pengendali kekuasaan. Jelas Mega ngerti di kepalanya itu dia ensiklopedia berjalan tentang semua kejahatan yang ada di negara ini. Dia tahu siapa penjahatnya. Jadi kalau mau adu-adu perspektif, karena itu mungkin Mega bilang, lu kecil lu enggak ada apa-apa lu, you are peanuts itu kan. Nah ini yang mau kita pastikan itu, karena kita lagi belajar. Supaya jangan sampai di ujung kekuasaan seseorang itu karena punya arogansi ingin membatalkan sejarah yang membesarkan dia. Dasarnya itu kan. Satu waktu dalam sejarah. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, luar biasa sekali tadi kita mendengarkan penyampaian dari Bung Rocky Gerung dan juga penyampaian-penyampaian yang tadi disebut ya, serta bagaimana pengalaman-pengalaman yang diceritakan dan poin-poin penting terhadap Bu Mega. Ada juga tadi sempat disebut Pak SBY, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi. Nah, ini kan 3 presiden dan sekarang Pak Prabowo presiden ke-8 dan ketiganya sudah mantan presiden. Nah, tentu memang kalau kita melihat bagaimana penyampaian dari Bung Rocky Gerung tadi, bahwa Pak Jokowi cemburu, ya, cemburu pada reputasi Ibu Mega, ya, pada reputasi Ibu Mega. Tidak ada perseteruan antara Bu Mega dan Pak Jokowi, tetapi yang ada Jokowi cemburu pada reputasi Megawati. Kenapa tadi disebut Bung Rocky seperti itu? Tadi mungkin teman-teman sudah menyimaknya, ya, bagaimana beliau mengucapkan bahwa Ibu Mega dikenal oleh sejarah gitu ya. Bagaimana memang pengalaman Bu Megawati salah satu perempuan yang keras, tegas dan lugas ya melawan pemerintahan otoriter Pak Soeharto, dan Bu Mega dikenal sebagai ibu bangsa dan kemudian yang berani melawan ya, melawan penguasa dan tidak takut sama sekali. Dan dari Ibu Mega kita tahu bahwa pemerintahan harus dibatasi. Ya, itu sejarah panjang tuh. Sejarah kelam bangsa ini pada saat pemerintahan rejim Soeharto. Nah, kemudian itu hampir saja terjadi pada Pak Jokowi. Nah, di mana ketika Pak Jokowi isu-isu ini gitu ya, saya nggak tahu hoax atau benaran gitu ya, tapi ini memang sangat kuat sekali bahwa Pak Jokowi ingin memperpanjang masa jabatan 3 periode gitu ya. Yang jelas Ibu Mega menolak, PDIP pasti menolak karena kita tahu bagaimana Ibu Mega dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Ya pasti tahu apa isi-isi dari Mahkamah Konstitusi, dari KPK dan yang lainnya gitu ya. Jadi mana mungkin Bu Mega mau, kalau Bu Mega menuruti permintaan Pak Jokowi itu sama saja beliau
mengkhianati perjuangannya sendiri gitu ya. Sama saja beliau eh, menyia-nyiakan perjuangannya yang sudah susah payah diperjuangkan dari pemerintahan Soeharto sampai hari ini gitu ya. Dan Bu Mega jelas menolak permintaan 3 periode tersebut. Nah, begitu juga tadi dengan Pak SBY ya, dikenal di kancah nasional ya, kancah internasional gitu ya, dalam nilai-nilai bahwa Indonesia demokrasi dan seterusnya, seterusnya. Tadi ada disampaikan, saya nggak terlalu dengar gitu ya, tapi saya ada sedikit-sedikit tahu terkait bagaimana pengalaman-pengalaman ini yang tentu menjadi sebuah pelajaran penting kepada kita. Nah, kalau kita melihat teman-teman di era Pak Jokowi ini, tentu bila mana kita menyadari hukum ini kan penegakan hukum sangat berkurang lah, minim ya, minim sekali saya lihat penegakan hukum. Bagaimana seorang Presiden Jokowi di masa jabatannya sampai 2 periode ini, bagaimana kita melihat masyarakat kita juga, pertumbuhan ekonominya juga, ya seperti apa mungkin teman-teman tahu lah gitu ya. Sedangkan di era Pak Soeharto saja yang saya dengar-dengar ya, dulu walau meskipun keras gitu ya, meskipun keras pada saat itu, tetapi masyarakat dalam kebutuhan ekonominya saya rasa nggak terlalu seperti yang sekarang ini. Sekarang kan apa-apa mahal gitu ya, itu pun langka dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan melebihi mungkin ya dari era Pak Soeharto kalau masalah kebutuhan lah kayaknya, kebutuhan pokok gitu. Seperti minyak goreng misalnya dan yang lain-lain dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi terkait lembaga-lembaga ya, terkait institusi-institusi yang ada di Indonesia ini. Nah, seperti misalnya di kepolisian misalnya, bagaimana institusi Polri di pandangan masyarakat Indonesia ya sudah biasa aja, udah sama aja gitu ya. Udah banyak yang mengatakan nggak percaya pada polisi lagi dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi KPK gitu ya dalam menangani korupsi ya, menuntaskan persoalan-persoalan yang di mana persoalan besar-besaran ya, korupsi timah, korupsi ini, mafia dan seterusnya dan seterusnya. Kita melihat kayaknya KPK ini bekerja tebang pilih gitu ya. Bagaimana tugas-tugasnya itu tidak dijalankan sesuai sumpah jabatan gitu ya. Hanya menyelesaikan persoalan-persoalan, mengungkit, menuntaskan, ya membesar-besarkan mungkin gitu ya, kasus-kasus tertentu yang diduga ini sesuai pesanan dari oknum tertentu, dari seseorang lah lebih tepatnya seperti itu. Ya, lalu kemudian memang itu jelas kita lihat bahwa KPK yang sekarang teman-teman ya, kalau kita menyadari, ya kalau teman-teman pernah dengarkan gitu ya, keluarga Jokowi dan kroni-kroninya pernah terlibat dalam kasus-kasus korupsi gitu ya, dugaan-dugaan kuat itu ya seperti kasus Blok Medan misalnya, Gibran waktu wali kota Solo yang katanya setiap hari Sabtu menteri datang, saya nggak tahu benar apa enggak gitu ya. Dan kemudian Fufu Fafa gitu ya, Pak Jokowi yang politisasi bansos waktu Pilpres dan mungkin masih banyak yang lainnya. Tapi KPK saya lihat sampai sekarang nggak ada tuh mengungkit itu ya, memeriksa atau menyelidiki atau bahkan memanggil gitu ya, menginterogasi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini kan sesuatu hal yang nggak adil juga, nggak fair gitu ya. Jadi banyak masyarakat melihat bahwa KPK ini bekerja sesuai pesanan ya, sesuai kepentingan-kepentingan tertentu. Lalu kemudian yang dikait-kaitkan ini adalah ke Pak Jokowi gitu ya. Karena KPK sekarang ini tidak independen lagi menurut saya karena sudah di bawah presiden gitu ya. Apalagi Pak Jokowi beberapa waktu lalu sebelum habis masa jabatan ya beliau bagaimana terhadap KPK gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan ya kita nggak tahu juga. Dan jadi memang KPK ini kerap sekali dikait-kaitkan kepada Pak Jokowi, apalagi kepolisian gitu ya dikait-kaitkan juga. Jadi banyak masyarakat berharap bahwa ya Pak Prabowo sebagai presiden segeralah ganti orang-orangnya Pak Jokowi, tukar orang-orangnya Pak Jokowi, ganti copot dan seterusnya dan seterusnya agar ada perubahan yang terjadi. Nah, kenapa kita berharap ada perubahan itu? Karena selama Pak Jokowi memimpin, misalnya saja ya, di Kapolri misalnya, masalah judi online, masalah narkoboy, masalah itu dan lain sebagainya,
itu sudah sejak lama tapi belum bisa beres, belum dituntas-tuntaskan gitu ya. Belum selesai dan belum selesai. Ini kapan selesainya? Kasih dong waktu gitu ya. Targetnya sekian, udah selesai. Kalau nggak mampu menyelesaikan ya udah turun aja. Ini kan nggak masalah gitu ya. Kemudian KPK misalkan dalam menangani tugas-tugas yang harusnya ditangani ya, kasus-kasus besar yang harusnya diselesaikan dan tidak terfokus pada kasus masalah-masalah yang bisa ditangani kepolisian gitu ya, seperti kasus Harun Masiku itu kan sekarang lagi viral tuh ya, lagi besar-besaran tuh, lagi panas-panasnya itu ya. Padahal di balik dari kasus Harun Masiku masih banyak kasus-kasus yang lainnya yang memang merugikan negara, ya merugikan keuangan negara dan seterusnya, seterusnya. Jadi banyak dugaan ini ada kaitannya dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi telah dipecat dari PDIP, lalu Hasto dibidik dan ingin ditersangkakan, ada sudah tersangka juga gitu ya, ingin ditahan atau ingin dihabisin atau apa kita nggak tahu juga ya. Jadi ini sempat dikait-kaitkan juga kepada Pak Jokowi. Jadi untuk kejelasannya memang ya saya rasa kita lah teman-teman yang bisa menilai bagaimana penegakan hukum di era Pak Jokowi. Ya meskipun Pak Jokowi sudah jadi tidak lagi presiden, bagaimanapun beliau tetap menjadi sorotan karena beliau sebagai presiden 2 periode. Kalau Pak Prabowo misalnya yang mana tahu mana soal ini karena beliau pun belum 100 hari kali ya menjabat sebagai presiden. Ya pasti yang menjadi sorotannya Pak Jokowi dulu nih, kecuali Pak Prabowo sudah setahun, sudah 3 bulan, setengah tahun dan seterusnya. Nah baru nanti Pak Prabowo bakal ada sangkut-sangkut pautnya. Jadi Pak Prabowo sekarang bagaimana beliau menuntaskan persoalan-persoalan ini. Memang tugasnya ini berat sekali gitu ya. Warisan-warisan dari Jokowi ini luar biasa, belum lagi hutang ya. Ya politik yang kurang sehat ya dan seterusnya, banyak sekali beban berat yang ditanggung oleh Pak Prabowo. Luar biasa gitu ya. Kita berharap juga kepada Pak Prabowo semoga sehat selalu dan kita bisa melihat bagaimana bangsa ini maju karena sebetulnya saya meyakini Pak Prabowo ini adalah orang yang sangat tulus gitu ya, dan mungkin banyak orang-orang yang menyebutkannya ya, meskipun beberapa hal yang mesti saya sampaikan jangan sampai mau dikendalikan oleh Mulyono karena Mulyono itu kan sudah gak berkuasa lagi. Itu kan banyak tuh yang saya dengar-dengar gitu ya, saya baca-baca. Jadi itu saja sih teman-teman yang dapat saya sampaikan ya, saya minta maaf kalau ada yang salah. Ini dari sudut kacamata awam gitu ya, terkait hukum, politik, dan seterusnya. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.